Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk aljabar, khususnya tentang bagaimana mengenal bentuk aljabar. Oke, aljabar itu bentuknya seperti apa sih? Jadi ini merupakan contoh dari aljabar, sedangkan yang ini bukan. Kita lihat ya, perbedaan dari yang kiri dan kanan, itu yang kanan ada akarnya. Yang kiri ada plus, minus, ada dua variabel, ada pangkat, ada operasi, ada kurang, sedangkan di sini ada akar. Jadi bisa lebih jelas ya dengan contoh ini merupakan contoh aljabar. Jadi contohnya 4B, ada satu variabel atau minus 2PG, ada dua variabel, atau K kuadrat, ada pangkat, sedangkan yang ini bukan contoh dari aljabar. Lalu kita lanjut unsur-unsur pada bentuk aljabar. Yang pertama yaitu variabel atau peubah. Itu merupakan lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Misalnya A, B, C, sampai Z. Jadi ini tuh variabel. 4B. B merupakan variabel. K kuadrat. K merupakan variabel. Jadi belum jelas, kita belum tahu. Nilai B itu berapa sih? Nilai B itu 1 ya? 2 ya? Kita belum tahu. Jadi kita misalkan 4B atau K kuadrat. Nah, K di sini dan B di sini itu variabel. Ini satu variabel, yang ini ada 2, PQ. Ya kan? Minus 2 PQ ini bentuk aljabar dengan 2 variabel. Ada P dan ada Q gitu. Unsur lainnya ada koefisien. Koefisien itu bilangan yang terletak di depan variabel. Jadi di sini kan ada contoh 5x min y. Variabelnya 5 karena 5x. Terus variabelnya y berapa? Oh, salah, koefisien y. Koefisien y-nya 1 karena y dan 1 dikali y itu sama aja. Kita lihat contoh di sini deh. Di sini 4B. B tadi variabel ya. Koefisiennya berarti 4. Di sini minus 2PQ. P dan Q itu variabel. Berarti minus 2-nya ini koefisien. Koefisiennya minus 2. Yang ini K kuadrat. K itu variabel. Terus koefisiennya berapa dong? Koefisien itu angka yang ada di depan variabel. Ini nggak ada angkanya tapi. Nah, kalau nggak ada angkanya itu berarti 1. Karena 1 dikali berapapun, 1 dikali K kuadrat hasilnya K kuadrat, sama aja. Jadi ini koefisiennya 1. Contohnya ini, 3x minus 2y. Koefisien dari x berapa? Koefisien itu angka ya. Koefisien dari x itu 3. Karena di depan variabel. Koefisien dari y. Koefisien dari y ini minus 2. Karena di depan variabel y ada angka 2 dan ada minus. Selanjutnya yaitu konstanta. Konstanta ini adalah bilangan yang tidak memuat variabel atau bilangan yang berdiri sendiri. Contohnya, 6 plus 5A minus A kuadrat. Maka konstantanya 6. Di sini kita contohkan, seandainya 3x minus 2y ditambah 8 sama dengan 0. Maka konstantanya itu 8. Karena dia berdiri sendiri, nggak punya teman, nggak punya variabel di dekatnya.
Lalu selanjutnya yaitu suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Kalau yang ini tadi, suku itu ini satu suku berarti. 4B itu cuma ada satu suku. Tapi yang ini 3X minus 2Y plus 8, maka 3X-nya ini satu suku, ini satu suku, ini juga satu suku. Berarti ada 1, 2, 3. Ada 3 suku. Jadi suku itu artinya koefisien dan variabel atau konstanta yang dipisahkan dengan operasi. Ini kan ada pemisahnya ya, ini ada minus, ini ada plus. Nah, yang memisahkan minus ini 3X, 2Y. Terus setelah plus ada 8, berarti ini 3 suku. Oke, kita lanjut. Jadi ada suku tunggal. Suku tunggal itu misalnya 2AB atau 5X kuadrat Y. Kan cuma ada satu. Nggak ada operasinya, operasi hitungnya. Terus contoh lain. Suku tunggalnya atau suku satunya itu 6PQ kuadrat. Cuma ada satu di situ, satu suku. Selanjutnya yaitu suku 2. Suku 2 itu berarti bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku. Contohnya 3X minus 4Y. Ini suku pertama, ini suku kedua. Atau X kuadrat plus 6. Ini suku pertama, ini suku kedua. Jadi walaupun ada konstanta, itu juga merupakan suku juga. Jadi 6 di sini, konstantanya 6 ini tuh suku kedua. Selanjutnya ada suku ketiga. Suku ketiga tuh hampir sama ya. Berarti ada 3 nih. Ini ada P kuadrat, ada Q kuadrat, ada PQ. Yang di antara P kuadrat dan Q kuadrat ada minus, di antara Q kuadrat dan PQ ada plus. Terus ada juga suku banyak. Nah, suku banyak ini tuh gimana? Suku banyak ini tuh lebih dari 3. Jadi ada banyak. Contohnya M kuadrat plus 2N plus MN minus N kuadrat plus 7. Tuh, ada berapa tuh? Ada 5. Ada 5 suku. Oke, terus ada juga suku-suku sejenis. Maksudnya apa nih suku-suku sejenis ya? Maksudnya itu suku-suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkatnya juga sama. Contoh, PQ dan 2PQ itu satu jenis karena variabelnya sama. Variabelnya PQ. Di sini contohnya 2P kuadrat Q dan 7P kuadrat Q. Ini merupakan suku-suku sejenis. Kenapa? Karena variabelnya sama. Variabelnya di sini itu P kuadrat Q, ya kan? Koefisiennya berbeda. Gak apa-apa, tapi tetap merupakan suku sejenis. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengubah pernyataan atau kalimat ke dalam bentuk aljabar atau kalimat matematika. Di sini ada pernyataan yang pertama yaitu harga 2 kg jeruk dan 5 kg apel itu 95.000. Tadi unsur-unsur dalam aljabar ada 3. Yang pertama koefisien, variabel, dan konstanta. Di sini kita cari variabelnya dulu deh. Variabel itu kan lambang yang kita buat atau kita misalkan untuk nilai yang belum diketahui. Dari pernyataan ini, yang belum diketahui apa ayo? Ini kan 2 kg jeruk, ini 5 kg apel. Harganya 95.000, berarti yang kita belum tahu apa? Harga jeruk dan harga apel. Untuk itu, kita misalkan variabel di sini. Saya ambil variabel J untuk memisalkan harga jeruk, karena harga jeruknya belum diketahui. Selanjutnya, kita misalkan lagi A untuk harga apel, karena harga apel juga belum diketahui.
kita udah dapet variabelnya J sama A. Nah, yang J ini koefisiennya berapa? Koefisiennya 2, karena 2 kg jeruk. Berarti kita tulis 2J ditambah 5A, karena 5 kg apel. Jadi ini bentuk aljabarnya 2J ditambah 5A. Udah ada variabel, udah ada koefisien. Ada konstantanya nggak nih? Ternyata ada, yaitu 95.000. Dia berdiri sendiri ya, nggak punya temen. Nah, 95.000-nya itu kita sama dengan kan. Jadi, harga 2 kg jeruk dan ditambah 5 kg apel itu 95.000. Jadi, maksud dari kalimat ini, 2 kg jeruk, 2 kilo jeruk dikali harga jeruk, ditambah 5 kilo apel, dikali harga apel, itu jumlahnya 95.000 loh, gitu. Terus pernyataan yang kedua, suatu bilangan dikalikan 2, kemudian dikurangi 5, hasilnya 2. Waduh, bingung ya. Kita misalkan dulu deh. Misalkan suatu bilangan itu yang kita belum tahu, kita misalkan jadi variabel X. Oke, habis itu kita tulislah X. Terus kita kembali lagi nih ke soal. Suatu bilangan dikalikan 2. Tadi bilangan yang belum diketahui itu berarti X dikali 2 terus dikurangi 5. Hasilnya 2. Sama dengan 2. Berarti ini bisa juga kita tuliskan sebagai 2X minus 5 sama dengan 2. Oke, jadi ini bisa kita tuliskan dua X minus 5 sama dengan 2. Kayak gitu ya, bentuk aljabarnya. Terus, ternyata tadi kita udah bahas tentang suku sejenis dan suku tidak sejenis. Di sini kita akan membedakan mana sih suku yang sejenis, mana yang enggak. Di sini ada 3X, minus 2X, dan minus 6X. Itu merupakan suku sejenis, karena variabelnya sama, yaitu X. Tuh, X. Yang ini, P kuadrat, 9P kuadrat. Itu juga merupakan suku sejenis, karena memiliki variabel yang sama, yaitu P kuadrat. Walaupun koefisiennya beda, tapi dia satu jenis, karena variabelnya sama persis, P kuadrat. Terus yang ini, suku tidak sejenis, 7X dan Y. Itu udah beda ya. X sama Y kan beda. Berarti itu bukan suku sejenis. Terus di sini lagi ada P pangkat 4 dan 4P pangkat 3. Yang satunya P pangkat 4, yang satunya P pangkat 3. Berarti nggak sama ya variabelnya. Berarti itu bukan merupakan suku sejenis. Baik, penjelasannya sampai sini dulu.
Terima kasih sudah memperhatikan. Kalau masih bingung, bisa ulang untuk melihat lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.